Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam acara Kembali Garis Tengah. Seperti diketahui, acara ini membahas tentang kisah religi dari para pelaku di dunia olahraga. Masih bersama saya Resatnan, dan kali ini kami sudah kedatangan salah satu narasumber yang tentunya punya prestasi di tingkat nasional maupun internasional, yaitu atlet lompat jauh nasional Safwa Turrahman. Assalamualaikum Safwa, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik Safwan. Safwan, aku panggil Safwan ya? Safwan ya berarti ya? Iya, boleh Safwan, Bang Ayas biasanya. Oh gitu. Oke, Safwan, sekarang lagi di Sumbawa kah atau di Jakarta? Sekarang posisi saya sedang berada di Lombok, tepatnya di Kota Mataram ya. Gitu. Oke. Safwan orang Nusa Tenggara Barat, saya juga kebetulan dari Nusa Tenggara Barat juga, tapi bedanya saya dari Bima. Oh, saya juga asli Sumbawa. Wah, luar biasa. Kita satu pulau ini ya. Satu pulau. Oke, Safwan, mungkin kita kan ini kan apa namanya kembali ke garis tengah ya. Tapi sebelum itu kita pengen lebih tahu dulu nih. Mungkin kamu kegiatannya apa sekarang? Mungkin tengah masa pandemi sekarang ini, apakah masih tetap berlatih atau seperti apa dalam mengisi hari-hari kamu sendiri? Ya, jadi sejauh ini untuk aktivitas sehari-hari saya tetap di sisi lain saya pertama tetap latihan, di sisi lain juga saya isi dengan untuk masuk ke kantor karena saya juga berprofesi sebagai pegawai negeri sipil dan juga sekaligus sebagai atlet Nusa Tenggara Barat dan masih berstatus sebagai atlet nasional ya. Alhamdulillah untuk persiapan menuju ke Olimpik. Jadi dua-duanya memang saya tetap fokuskan. Di sisi lain tetap fokus ngantor, tapi tetap fokus untuk latihan mempersiapkan diri tetap bugar. Gitu. Kalau sekarang tugasnya dinasnya di mana? Di dinas saya olahraga? di dinas pemuda dan olahraga Dispora Nusa Tenggara Barat. Oh, itu mulai tahun berapa di ASN itu? Saya diangkat sebagai pegawai negeri di tahun 2014 kalau nggak salah ya. Itu tidak terlepas dari prestasi yang kamu dapatkan juga ya di dunia olahraga pastinya ya? Iya, jadi itu sebagai bentuk penghargaan bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil ya. Jadi ada perjuangan juga sih untuk mendapatkan. Oke, ya ngomong-ngomong perjuangan nih, boleh nggak cerita sedikit, mungkin kilas balik singkat lah. Kamu mengenal atletik ini awalnya seperti apa sih? Jadi awalnya bermula saat waktu itu, singkat ceritanya waktu SD, saya mengajukan diri kepada orang tua saya. Kebetulan orang tua saya dalam hal ini orang tua bapak ya, itu menawarkan untuk mengikuti sebuah kejuaraan tingkat kabupaten namanya waktu itu usia dini. Jadi saya mengajukan diri. Memang respon pertamanya itu kaget seperti tidak percaya, tapi saya yakin untuk maju dan ternyata bermula dari situ bakat saya ditemukan dan akhirnya berlanjut hingga sampai saat ini seperti itu. Oh, tapi memang dari keluarga memang ada yang atlet juga, atletik atau seperti apa memang? Ya, memang kalau dari segi genetik, memang dari bapak sendiri dia adalah seorang pemain bola ya dari dulu. Dan juga guru olahraga. Waktu saya mengajukan diri saat SD itu, beliau menjadi guru olahraga saya juga. Oh gitu. Oke, Safwan, ini kan yang saya tahu kamu pindah dari sprinter ke atlet lompat jauh. Ini gimana ceritanya? Kok bisa berpindah gitu? Atau memang ada sesuatu yang mungkin lebih nyamannya di lompat jauh atau gimana? Iya, memang kalau perjalanannya sangat panjang ya. Banyak cerita-cerita di situ. Cuman ada momen di mana waktu itu di tahun 2015 saya memutuskan untuk mantap pindah setelah SEA Games di Singapura. Di situ saya mendapatkan hasil yang alhamdulillah pada saat itu SEA Games yang ketiga kali saya mendapatkan hasil yang sama. Ibaratnya dalam arti kata tidak mendapatkan medali kan. Akhirnya di situ tercetuslah dari pemikiran-pemikiran sejak 2012 saya memikirkan untuk pindah ke lompat jauh. Akhirnya mantap
untuk memutuskan pindah. Dan pada saat itu saya juga sempat menanyakan ke almarhum Bapak Muhammad Hasan untuk meminta izin kan. Saya bilang, Bapak saya mau pindah ke lompat jauh. Oh iya, kamu boleh pindah tapi dengan syarat kamu juga turun ke 800. Tapi 800-nya saya tidak memilih gitu. Akhirnya saya mengundurkan diri karena saya nggak mau pindah. Ibaratnya saya numpang status aja gitu. Saya ingin buktikan dengan hasil. Setelah itu saya balik lagi ke pelatnas, memantaskan diri untuk pindah ke lompat jauh dengan hasil yang pantas. Gitu. Hingga akhirnya bisa mecahin rekor nasional ya pas Asian Games kemarin ya? Prosesnya itu pindah, mengundurkan diri selama 2 tahun. Saya mengundurkan diri 2 tahun di daerah dulu, berlatih dasar-dasar lompat jauh. 2017 akhir bulan Desember tiba-tiba saya muncul pertama kali di nasional di nomor lompat jauh, langsung memecahkan rekor nasional gitu. Oh, itu dia luar biasa sekali. Dan kalau saya tidak salah, ini ketika masih di sprinter ya, pernah lari atau ikut kejuaraan dunia bareng sama Usain Bolt ya, 2013 di Moskow, Rusia. Iya, alhamdulillah gitu. Itu gimana itu waktu itu bisa satu hit dengan dengan satu lintasan dengan Usain Bolt, itu deg-degannya seperti apa sih waktu itu? Aduh, itu ceritanya gimana ya? Yang pasti nggak bakal saya lupakan. Itu yang pertama. Sampai sekarang juga nomor dadanya yang ditandatangani sama Usain Bolt masih ada. Foto dokumentasi masih ada. Ya, intinya itu pengalaman yang paling berharga buat saya. Kebetulan setelah kejuaraan itu saya mendapatkan titel juara nasional di nomor 200 gitu. Jadi banyak yang mengambil spekulasi, wah Safwan setelah lari dengan Usain Bolt mentalnya bertambah. Tapi memang betul, gitu. Kenyataannya seperti itu. Tapi perasaan berlari dengan Usain Bolt itu, yang pertama, jujur saja saya nggak deg-degan, malah kayak overconfidence gitu. Wah ini saya pengen lari, saya lari dengan orang tercepat di dunia, saya pengen ngalahin. Ya kita kan masih bocah ya dulu gitu. Iya. Waktu itu sempat nggak ngobrol sedikit, mungkin ada pesan mungkin yang disampaikan Usain Bolt ya dalam itu misalnya berkata singkat, mungkin ada pesan atau kamu bertanya ke Usain Bolt gitu, ada nggak? Iya, itu momennya pada saat saya di ruang ganti. Posisinya saya sendiri di situ sedang ganti pakaian, merapikan sepatu. Tiba-tiba Usain Bolt datang. Ibaratnya itu benar-benar eksklusif saya sama dia doang. Jadi di situ saya tiba-tiba menyatakan sesuatu menggunakan bahasa Inggris yang kalau diartikan itu saya sangat senang berlari dengan Anda. Terus dijawab dengan Usain Bolt dengan senyuman dan bilang terima kasih. Terus saya bilang saya ingin foto. Akhirnya kenapa tidak? Dia bilang, langsung dirangkul sama dia. Berarti memang orang yang humble juga ya, juara dunia itu, pelari tercepat di dunia itu ya. Iya, dia dengan dengan fans di luar sangat beda treatnya dengan atlet di dalam. Itu benar-benar di respect sama dia. Oke. Nah, Safwan, kita beralih ke pembicara tentang Ramadan. Berbicara tentang Ramadan pasti tidak terlepas dari kisah-kisah religi yang pernah kita alami gitu. Mungkin sekarang agak berbeda dengan adanya virus corona ini. Kalau Safwan sendiri mungkin kenangan, mungkin ada hal yang paling berkesan dalam perjalanan religi di masa Ramadan itu kapan, dan mungkin momennya bisa di-share ke kita. Oke. Jadi pengalaman religi atau spiritual saya memang sangat berkaitan dengan prestasi-prestasi atau perjalanan olahraga saya menuju ke jenjang nasional setelah mengundurkan diri di tahun 2015. Jadi itu semua berawal di puncak-puncak tahun 2017, di mana saya kan mengundurkan diri, saya tinggal di rumah, posisinya berjuang, masak sendiri, bolak-balik latihan seperti itu. Dalam perjalanan yang panjang itu, saya menemukan titik yang kosong. Dalam arti ada ruang yang kosong di dalam kehidupan saya berlatih, terus mengejar target kayak gitu. Ada hal yang kosong di situ. Selalu apa segala macam. Tiba-tiba pada suatu malam, ya banyak musibah juga ya. Itu hal pribadi yang tidak bisa saya ceritakan. Menjadi pada saat itu sehingga saya memutuskan untuk melangkah atau merubah sesuatu menjadi lebih baik. Kalau bahasa kerennya saya zaman itu gitu. Iya.
memutuskan pada saat itu, sehingga pada suatu malam saya terbangun di situ, mematikan hati, sholat lah ya, sholat malam kayak gitu. Itu tiba-tiba lepas, sekaligus saya meminta doa gitu pada saat itu. Dan tidak tahu kenapa doa itu benar-benar seperti sangat cepat diwujudkan seperti itu. Saya sangat bersyukur sekali. Pada saat itu kan saya posisi sedang ingin mengikuti SEA Games. Oke. Galau 2015 kan, berarti. ya ingin membuktikan kemampuan, ajang paling tepat itu ada di SEA Games. Saya berdoa di situ, berdoa agar orang pusat bisa melihat potensi saya. Selang 2 minggu setelah doa itu, tiba-tiba serta-merta tanpa alasan yang jelas, Sekretaris Jenderal PB Pasi, Bapak Tigor Tanjung, langsung nelpon. Safwan kabarnya seperti apa, prestasi lompatnya seperti apa. Usul, beliau bercerita kepada saya menjelang SEA Games sebelum bertanding, alasan kenapa beliau menelpon dan memanggil saya seperti nggak ada data sama sekali untuk bergabung di pelatnas itu. Ternyata katanya ada ketukan atau ada bayangan setelah dia bangun pagi gitu. Wah. Religi sekali, ibaratnya spiritualnya sangat terasa gitu. Setelah itu, iya saya sangat ini kan, posisinya begitu begitu kuat pada saat itu. Terus spiritualnya sangat kuat. Hal-hal yang paling berdampak di dalam kehidupan saya sebagai atlet pada saat itu adalah di mental. Saya sangat mental itu sangat berjalan dengan teratur, karena juga saya sholat 5 waktu, membuat kehidupan lebih teratur juga, waktu lebih untuk mengatur waktu lebih teratur juga seperti itu. Jadi mental lebih enak gitu, lebih baik dari sebelumnya. Kalau dari segi kedisiplinan setelah mungkin dalam berhijrah ini mungkin ya, atlet ini kan makanan dijaga gitu. Pastinya juga ada ibadah juga yang mungkin beriringan seperti puasa Senin Kemis. Nah ini juga ada nggak sih yang menjadi hal rutin juga nggak sih bagi seorang Safwan gitu? Oke, jujur ya, ini jujurnya. Jadi pada saat zaman hijrahnya, itu saya bisa dibilang sangat state atau sangat fanatik. Bahasa kita ambil bahasa yang paling mudahnya sangat semangat ya. Gitu, sangat semangat sampai saya untuk bertanding saja, saya ada ritual khusus, yaitu puasa dari Senin sampai Kamis, bukan puasa Senin Kamis saja. Puasa Senin Kamis bisa dibilang pada saat itu sangat rutin. Tapi waktu mendekati pertandingan, 1 minggu mendekati pertandingan itu, saya puasa spesial. Itu ibaratnya diet spesial ya, bahasanya gitu. Menetralisir berat badan gitu. Segalanya lah kayak gitu. Itu dari Senin sampai Kamis, dan memang hasilnya sangat luar biasa. Yaitu waktu di Makassar, saya pertama kali memecahkan rekor. Itu termasuk ritual yang saya jalani adalah berpuasa dari Senin sampai Kamis. Oke. Kenapa dari Senin sampai Kamis? Nggak mungkin biasanya 1 minggu gitu? Full gitu. Apa yang menjadi dasar, mungkin ada mungkin hadis tersendiri atau gimana mungkin yang ditemukan oleh Safwan gitu? Pertama niatnya itu memang saya ingin berpuasa dari Senin sampai Kamis. Tapi karena apa, saya tuh ada ketukan kayak ya udah saya pengen isi juga Selasa sama Rabunya. Jadi di posisi kenapa Jumat, Sabtu sama Minggunya enggak. Jadi di posisi itu saya ingin beradaptasi lagi dengan kondisi badan yang seperti ini. Tapi tidak langsung serta-merta habis puasa 4 hari langsung makan banyak, enggak. Jadi kembali normal gitu, biasa aja makannya. Oke. Safwan, kita mengetahui dari kalau misalkan Ramadan ini pasti diisi dengan berbagai tadarusan. Nah, ada target tersendiri nggak sih terkait dengan Safwan setiap bulan Ramadan harus hatam, atau bahkan di luar bulan dari Ramadan malah justru hatam terus nih 30 juz? Aduh, itu gimana ya? Kalau dari pengalaman saya sendiri, yang pasti saya selalu meluangkan waktu untuk membaca Quran. Kadang-kadang kalau sudah terlalu
kadang-kadang kita ada di momen hektik, terlalu penat lah bahasanya seperti itu. Saya merubah kebiasaan membaca Quran jadi menghafal kayak gitu. Oh, oke. Sempat menghafal Quran tapi hanya beberapa lembar aja seperti itu. Mhm. Jadi kalau masalah untuk membaca Qurannya, saya selalu menyempatkan untuk membaca Quran walaupun tidak setiap hari. Tapi alhamdulillah pertama masuk bulan Ramadan ini, kan sebelumnya saya sudah baca Al-Quran. Menjelang SEA Games biasanya setiap pertandingan saya itu selalu menghatamkan Quran. Jadi menjelang pertandingan hatam. Kayak sekarang baru masuk puasa di hari kedua kalau nggak salah kemarin saya hatam Quran. Wah, alhamdulillah, luar biasa, masya Allah banget itu. Berarti memang ada semacam ada ritual agama tersendiri yang Safwan jalani jelang pertandingan, ya, jelang event-event internasional, dan itu semakin menumbuhkan spirit ya bagi bertanding dari Safwan sendiri ya, berarti ya. Iya benar. Jadi ada keyakinan yang timbul kan kalau dari pendapat saya pribadi mendengarkan ceramah atau pendapat ulama-ulama bahwasanya orang yang baru saja menghatamkan Al-Quran itu ibaratnya dia tidak berdoa saja, ibaratnya hanya kayak pengen tidak terucap gitu. Allah langsung kabulkan, dimakbul doanya. Ibaratnya baru kepengen, aduh saya pengen juara. Itu udahlah silakan gitu ya. Safwan, banyak orang punya pengalaman religi selain dari ritual sholat, mungkin tadarusan, tapi juga ada pengalaman religi dari sedekah, justru itu cepat berbaliknya kepada kita. Pernah nggak Safwan mengalami hal tersebut mungkin? Itu bukan kalau buat saya bukan sebagai ritual juga sebenarnya. Sama kayak hal-hal sebelumnya juga bukan sebagai ritual, itu adalah kewajiban buat saya. Jadi apapun yang menjadi hak saya pasti ada hak orang lain. Itu sudah menjadi kebiasaan saya yang bukan nilainya sunnah tapi wajib buat saya gitu. Ya memang kita diwajibkan untuk memotong atau untuk membagikan beberapa rezeki yang telah kita miliki gitu. Jadi itu rutin saya lakukan. Yang walaupun rezeki surut, ada masuk ataupun tidak ada, tetap saya lakukan. Kalau bahasanya setiap Jumat ya gitu. Itu yang paling utama. Iya, iya. Setiap Jumat. Itu yang paling utama. Tiap Jumat itu ya. Safwan, mungkin kalau selama Ramadan ini ada menu favorit kah? Atau gimana yang paling ditunggu gitu setiap Ramadan? Iya, pasti. Kalau saya pulang daerah seperti ini, sekarang lagi stay di kampung halaman ya bahasanya. Masih dekat lah sama kampung halaman. Kebetulan saya sekarang lagi di kediaman abang saya, kakak saya gitu. Jadi menu favorit jelas masakan daerah gitu. Kalau orang Sumbawa sendiri punya masakan, ibaratnya ini masakan yang wajib ada di bulan puasa. Jadi apa itu, lengkap berpuasa kalau tidak makan sepat ini, olahan makanan yang namanya sepat ini selama 30 menit kayak gitu. Kalau sepat itu apa? Isinya apa aja tuh? Sepat itu kan semacam apa tuh? Kalau boleh Jadi dia semacam olahan makanan yang berkuah. Jadi dia makanan berkuah. Cuman banyak rempah-rempah di situ. Yang pasti bahan utamanya lebih banyak kepada ikan bakar seperti itu. Terus karakter makanannya dia segar. Memang sangat cocok untuk bulan puasa. Seperti tom yum lah seperti itu. Cuman kan kalau tom yum dia panas, tapi kalau sepat dia dingin. Dalam arti dingin dia tidak dipanaskan. Cuman bumbu yang dimasak itu dibakar dulu gitu. Dibakar, diulek, itu kita santap. Pakai air biasa, air. Ikan ya, olahan ikan ya? Iya, ikan bakar. Ikannya dibakar, terus ada rempah-rempah yang harus dibakar juga. Setelah itu dihaluskan, baru disiram dengan air bersih, air masak. Oke. Nah, terkait dengan tarawih sendiri sekarang normalkah di daerahnya Safwan tetap di masjid atau di rumah sendiri seperti anjuran pemerintah? Ya, kalau dari kondisi di seputaran Kota Mataram dan Lombok Barat itu memang kondisi saat ini sangat ketat ya, karena perkembangan mengenai wabah virus corona ini sangat tinggi sekarang di Kota Mataram dan Lombok Barat maupun sekitarnya. Jadi untuk taraweh sangat terbatas.
untuk sholat tarawih sangat terbatas, berjamaah dalam jumlah yang besar sangat terbatas, hanya di beberapa kampung saja. Kalau berbicara kompleks saya sendiri, tempat saya tinggal saat ini, di perumahan Grand Muslim itu dia tidak diperbolehkan untuk melakukan tarawih berjamaah. Tapi khusus di dalam klaster, karena setiap perumahan di tempat saya tinggal ini punya klaster masing-masing. Kalau di klaster saya dia musola sendiri, jadi lebih apa namanya lebih terpadu untuk melakukan sholat berjamaah. Jadi kita sholat tarawih berjamaah di apa namanya di klaster masing-masing. Oh, itu dia. Oke, Safwan, banyak banget pengalaman menarik yang sudah dibagi ke kita. Terima kasih banyak, Safwan, buat waktunya. Sama-sama. Sehat-sehat terus, sukses terus buat karirnya ya, Safwan ya. Terima kasih banyak. Oke, Pak Skorer, demikian kembali ke garis tengah bersama atlet lompat jauh nasional Safatul Rahman. Jangan lupa terus ikuti kembali ke garis tengah episode berikutnya yang pastinya tidak akan kalah menarik. Saya Raisa Adnan mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Skorers, saya Bagus Kafi, pemain Timnas U19, ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan tetap di rumah aja, cuci tangan selalu, stay safe. Halo Skorers, saya Bagas Kafa, pemain Timnas U19, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan tetap di rumah aja, jangan lupa cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Valeron, pemain Timnas Indonesia U16. Halo Skorers, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman muslim yang melaksanakan. Semoga kalian semua sehat selalu, tetap di rumah, jaga kebersihan, dan jangan lupa cuci tangannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Skorer, nama saya Diandres Dewari dari Timnas U16, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman dan sahabat yang beragama muslim. Tetap semangat, tetap berolahraga, dan tetap di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Skorers, saya Tala Raihan ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga selalu diberi kesehatan, tetap di rumah, dan jangan lupa berolahraga. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Skorer, saya Risa Aditya Nugraha, pemain Timnas U16 dan Persija U16, ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman muslim dan muslimah yang milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Skorers, saya Marsha Jana Putra, pemain Timnas U16, ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman muslim dan muslimah yang menjalankan. Dalam kondisi virus corona ini, semoga kalian selalu diberi kesehatan, tetap di rumah, dan jangan lupa berolahraga. Semangat!